Oke, ini kita masuk sekarang pertanyaan dari para netizen yang nonton kita malam hari ini. Dari Atik Sony ya, buat Duo Master sukses terus, thank you. Mau tanya nih, gimana peluang untung rugi investasi emas saat pandemi ini? Mohon pencerahannya. Silakan, Bro. Aduh, ini kalau mengenai peluang untung rugi, oke. Jadi gini, aku sering ditanya gitu ya, Mas Safir, kira-kira harga emas tahun ini akan jadi berapa? Kira-kira reksadana ini akan jadi bagus apa enggak, Jo? Jawabannya adalah I don't know, saya nggak tahu. Bener-bener nggak tahu gitu ya. Kenapa? Karena gini, orang nanya, loh, Mas Safir kan perencana keuangan, masa nggak tahu? Jawabannya adalah gini, kalau kamu minta orang ngeramalin kamu percaya nggak? Nggak percaya ya. Nggak ada satupun manusia yang bisa meramalkan orang lain. Nggak ada satupun yang bisa gitu. Jadi karena tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan nasib manusia, harga dan lain sebagainya, kenapa kita melakukan investasi? Karena ramalan. Nah itu ada metode namanya metode timing, teman-teman ya, metode timing. Jadi kalau di industri saya sih perencana keuangan itu memang nggak disarankan. Kenapa? Jadi Anda membeli investasi karena berdasarkan ramalan. Memang sih bagi sebagian orang, para ekonom makro itu mereka seringkali mengeluarkan ramalan berdasarkan data-data. Memang. Tapi ketahuilah bahwa seringkali kalau Anda nanya ke 5 ekonom makro, mereka bagaimana kondisi ekonomi Indonesia 2020, mereka seringkali akan kasih 5 jawaban berbeda. Anda tanya ke Pak Rizal Ramli, jawabannya beda, Bu Sri Mulyani jawabannya beda, semua jawabannya beda-beda. Dan begitu tahun 2020 selesai, 5-5-nya nggak ada yang benar. Yang benar adalah ekonom ke-6. Gitu. Jadi jangan tanya saya, apa untung ruginya beli emas tahun ini? Saya nggak tahu. Cuma yang bisa saya kasih tahu sama Anda adalah Anda harus tahu setiap kali produk investasi, kelebihan kekurangannya apa, dan yang paling penting ketika resesi, produk apa yang bisa bertahan, ketika ekonomi naik, produk apa yang bagus. Itu aja yang bisa kita tahu. Yes, setuju banget. Dan sebenarnya udah jelas kok, udah kelihatan. Kalau kita ngomongin emas dari zaman dulu ya. Mas Safir ngomongin emas dari tahun 2002, 2003. Gue ngomongin emas dari tahun 2006, 2007. Udah kelihatan, masih mau contoh apa lagi gitu loh. Cuma pengen keluar dari mulut kita doang, Bro. Beli, jual. Kan giran cuan aja nggak bagi-bagi, giran rugi kita dimaki-maki ntar. Ngerti. Sekarang mungkin banyak orang nanya kenapa, karena harganya sekarang 1 juta ya. Harganya 1 juta, orang ngerasa udah ketinggian segala macam. Tapi biasanya, memang sekali lagi kita nggak bisa meramalkan. Tapi pengalaman menunjukkan, biasanya dalam beberapa tahun, dia tren besarnya adalah trennya kenaikan. Itu tren besar. Sekali lagi nggak menjamin, tapi sekali lagi jangan pernah merasa harga sekarang tinggi segala macam. Tapi itu yang terjadi karena emas itu ada nilai nominal, ada nilai intrinsiknya. Beda sama uang kertas. Uang kertas nilai nominal 100.000, nilai intrinsiknya mungkin di bawah 100.000. Ya, betul. Setuju banget. Gue kadang-kadang dulu suka ngejok, Bro, ditanya sama orang pada saat emas masih 300.000, 500.000 segram ya. Tanya gitu. Mas Akbar, menurut Mas Akbar harga emas ini akan jadi berapa? Gue jawab aja gini, 1 juta. Ya, oke, gue invest. Dan bener kejadian 1 juta. Untung kejadian, Bro. Untung kejadian. Kalau enggak, itu bener. Kalau enggak, itu disalahin. Itu disalahin. Iya, makanya. Aduh. Dan satu lagi, setelah beli investasi apapun itu, besoknya harganya jangan diliatin tiap hari. Ada 2 kemungkinan. Kalau Anda liatin harga tiap hari, Anda naik atau turun, Anda panik. Turun, Anda panik mau jual. Naik pun Anda panik mau jual juga. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau Anda liatin harga tiap hari, berarti Anda nggak ada kerjaan. Iya, betul. Kalau liatin tiap hari lo trading aja udah, nggak usah. Iya benar, trading aja. Benar. Iya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Tips dong, Mas. Mas Aidil sama Mas Safir dari Lolita ya. Tips buat CFP pemula. Nah. Wow, sudah buat CFP pemula. Oke. Jadi ini banyak orang nanya gitu ya. Banyak orang nanya, Mas Safir, bisnis apa sih yang bagus? Terus kemudian dia jawab sendiri, kayaknya makanan ya. Kenapa? Karena semua orang butuh makan. Oke, makanan. Makanan apa yang paling suka ya? Padang gitu ya. Oh yes, berarti kalau kita buka restoran Padang, orang pasti suka. Tapi tahukah Anda bahwa tidak semua restoran Padang itu ramai. Ada restoran Padang yang sepi. Ada restoran Padang yang sepi. Jadi pertanyaannya, kenapa ada restoran Padang sepi? Jawabannya bukan karena makanan Padangnya, bukan. Tapi selain kita butuh memilih makanan Padangnya, kita juga harus memilih, kita harus juga menentukan strategi PR-nya, strategi komunikasinya, harga, dan lain sebagainya.
terjun jadi financial planner itu nggak jamin sukses. Nggak jamin sukses, semua tergantung strategi komunikasinya, segala macam. Ngomong-ngomong tentang strategi komunikasi, ada Ken Communication yang bisa menjadi teman Anda dalam komunikasi. Nah, Anda, silakan gitu ya. Tapi butuh strategi komunikasi, kemudian satu lagi juga butuh branding juga. Apakah Anda punya perbedaan dengan Anda? Dan perbedaan itu macam-macam, bisa di nama bisnisnya, bisa di muka Anda, bisa di cara Anda bicara, semua pengaruh. Jadi pastikan punya perbedaan. Setuju. Kalau gue mungkin tambahinnya gini, bro. Yang paling penting adalah kerja keras. Satu. Kedua, jangan berharap instan. Karena apa yang kita lakuin, apa yang lo lakuin, apa yang gue lakuin, ini adalah 20 tahun loh. This is 20 years of hard work, ya kan? 20 years of building brand, 20 years of sweat, keringetan, berdarah-darah, gitu ya. Keluar masuk redaksi, ketemu sama pemret, ketemu sama segala macam. Itu adalah 20 tahun kita. Jadi sekarang gue ngeliat kebanyakan orang pengen instan, bro, gitu kan? Bikin konten segala macam, pengen setahun, 2 tahun jadi, terus tiba-tiba, wah, gue mau pasang tarif ke Aidil Akbar sama Safir Senduk. Ya, tarif kita tuh tarif terputus-putus mulu, internetnya nggak tahu kenapa. Jadi kalau menurut gue, itu bisa diperpendek, 20 tahun itu bisa diperpendek, jadi mungkin 5 tahun, 7 tahun, tapi jangan berharap sekarang, kemudian tahun depan lo akan bisa charging sebanyak itu, enggak. Karena masih banyak yang mesti dipelajarin. Ya kan, masih banyak yang mesti dipelajarin. Yang penting adalah kalau menurut gua, lo haus belajar, haus ilmu, dalamin terus, konsisten, 20 tahun, 25 tahun, bikin brand yang bagus, jangan cuma puas dengan sosial media, tapi yang paling penting adalah masuk ke media mainstream. Sosial media is one thing, tapi media mainstream is another thing gitu kalau menurut gua. Ini bagus banget, ini bagus banget. Tidak hanya sosial media, tapi juga harus masuk ke media mainstream seperti koran cetak, minimal satu lah, atau radio gitu. Itu media mainstream, karena media mainstream itulah yang bikin ada kredibilitas. Betul, setuju sekali. Ya, setuju. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Jadi kalau zaman sekarang zaman sekarang tuh adalah sosial media mungkin bikin Anda terkenal, tapi kredibilitas dibangun dari media mainstream. Betul. Setuju. Dan once kita nggak bisa mempertahankan integritas, once kita nggak bisa mempertahankan kejujuran, sosial media justru bisa menghajar kita. Ya kan, ada contohnya kan? Sahabatnya Safir Senduk. Kayak terjadi kemarin. Sahabat. Itu sahabatnya Safir tuh. Dulu. Oke. Dulu. Pertanyaan dari Ibrahim. Master ini berdua umurnya berapa sih? Hanya umur, Phil. Kayaknya kita masih lucu-lucu ya. Kayaknya kita masih lucu-lucu ya. Cukup lah ya. Cukup masih bisa lah main sama milenial, masih bisa ya. Disuruh agak-agak tuaan dikit masih. Kita masuk ke segala golongan. Betul ya, Phil ya? Kita masuk ke segala golongan. Kita masuk ke segala golongan. Aku masih main skateboard masih bisa. Aku masih bisa main skateboard. Bisa banget. Ya kan? Masih main game, ya kan? Aku main board game sama anak-anak SD kelas 2, kelas 3 aku main. Sampai sekarang. Betul. Karena gini, kuncinya adalah semua orang punya stres. Tapi yang membedakan adalah gimana kita manage stres kita. Kalau kita bisa manage stres kita dengan baik, itu kelihatan di muka kita. Iya, betul. Nah, kan katanya Cut Ananda nih, kita masih 17 plus bro, atau enggak 17 lari, 17 tapi lari katanya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ebi Febriski. Para master pernah nggak kejeblos investasi bodong? Silakan. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi pernah, bukan investasi, biasa lah kalau ada yang minjem kan biasa kan, ada minjem gitu ya. Nah, tapi itu udah moral hazard, Kalau moral hazard kan, ya, itu kan kita susah ngukurnya kan, bisa aja orang kelihatan baik di awal, tapi sebenarnya dia ada masalah dengan moral dia, kadang-kadang itu susah ngukurnya. Tapi kalau investasi bodong aku nggak pernah. Yang sering adalah kadang-kadang datang ke mesin ATM, lihat selebaran, ambil selebaran itu ada mukanya Safir Senduk. Safir Senduk mengatakan dalam keuangan gini-gini. Kalau gitu Anda harus berinvestasi di sini, investasi lah di tempat kami. Nama gue dipakai bro, kurang ajar.
Aku datang ke mesin ATM selebaran, dan di situ ada muka aku di selebaran itu. Gitu. Lo nggak dapat duit lagi ya? Mestinya dapat duit. Nggak dapat duit. Ada muka gue sih lagi senyum gitu. Senyum gue dijual untuk investasi bodong dia kan. Nih, Mbak Kinan nanya nih, Mbak Kinan. Kalau master boleh milih penerus, syaratnya apa? Wah nih bro, kita mesti siapin penerus-penerus bangsa nih bro. Penerus-penerus financial planner. Aduh, susah juga ya. Tapi gini. Pertanyaannya berat nih. Berat banget ya. Tapi sekali lagi lihat dari kuncinya karakter. Lihat dari karakter dia dulu. Karakter itu betul. Pertama, kemudian nomor 2 karakter lagi, nomor 3 baru visual. Visual. Iya, memang harus diakui kadang visual pengaruh sih. Tapi di bisnis di mana kita harus memberikan saran, orang lihat kita, minimal orang harus senang dulu lihat kita lah. Orang harus senang dulu lihat kita ya, kadang visual pengaruh lah. Ya, tapi sekali lagi karakter sama karakter. Karena ada juga orang yang nggak asik gini bro, di Indonesia ini seringkali ya, sosial media, orang seringkali memfollow sebuah account sosial media hanya gara-gara dia menampilkan banyak barang-barang branded. Coba lihat. Ya, itulah kenapa kehidupan jam tangan bro, jam tangan. Brunei. Jam tangan. Jam tangan. Sama gitu mobil, sama mobil. Mobil bagus. Itulah kenapa kehidupan Pangeran Brunei yang umurnya belum 30, yang hidup dengan gaya jet setnya segala macam, yang ganteng itu followernya banyak banget. Kenapa? Karena dia kehidupan jet setnya. Kehidupan jet dia itu selalu banyak. Dan ingat banget sejak zaman dulu Orde Baru, setiap kali ada pejabat yang menikahkan anaknya dengan pesta yang luar biasa mewah, itu dibahas gede-gedean di media massa. Karena mereka tahu orang Indonesia senang melihat sesuatu yang wow sekali gitu loh. Gitu. Jadi intinya kalau karakternya benar, mereka tidak akan menonjolkan hal seperti itu. Tuh, setuju. Kalau gue sih lebih mikir benar tadi, satu karakter, kedua tadi willing untuk kerja keras dan nggak bisa instan. Dia gimana pun nggak akan bisa instan, gitu ya. Jadi ini balik lagi ke teman-teman yang lain yang mau jadi financial planner, you have to work hard 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Karena kenapa? Semakin kita service client, semakin kita ikutan talk show, seminar, ngajar segala macam, kita tuh learning loh. Setiap kali kita naik panggung ya, gue sih setiap kali naik panggung pasti gue belajar lagi gitu. Pasti akan ketemu pertanyaan baru, gue nanti selesai itu gue, bener gak tadi jawaban gue? Oh bener jawaban gue, tapi kurang lengkap, kurang apa itu gue pasti belajar lagi gitu. Jadi you keep learning gitu, dan kebayang gitu kalau kayak kita berdua masih learning, gimana teman-teman yang baru penerus-penerus gitu nanti ya lo harus belajar. Cuma memang kalian diuntungkan dengan teknologi, dengan adanya Google dan segala macam itu dipersingkat, tapi tetap harus work hard dan konsisten kalau menurut gue sih. Ini juga mungkin menjawab pertanyaan Ana. Sampai sekarang sebelum seminar, sebelum Zoom selalu latihan dulu. Setengah jam, 1 jam semua selalu latihan dulu. Sama. Yes, betul. Baca materi, latihan, tahu dulu apa yang mesti dibicarakan ya kan? Itu selalu. Betul. Ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari Ana ya, Ana Sona, sharing tips biar tetap bisa stabil menjadi financial planner dong. Ya tadi ya, bahwa konsisten, terus tadi bahwa duit itu bukan ultimate goals. Goals kita itu adalah literasi keuangan, bantu orang. Itu passion kita gitu. Karena duit akan datang, rezeki akan datang dengan sendirinya kok gitu. Dan kita udah tahu gitu, udah ada coupling-couplingnya gitu. Safir, Aidil Akbar, udah nggak perlu takut gitu. Bahkan yang terjadi adalah klien kita puter-puteran, itu yang sering terjadi, iya kan bener ya? Gitu. Klien bank dari gua, klien bank dari gua pindah ke Safir, ya kan? Terus klien satu lagi dari Safir pindah ke gua, ya puter-puter aja udah gitu. Iya kan? Jadi nggak perlu takut lah, nggak perlu takut kalau menurut gua sih, gitu. Oke, kita lihat lagi pertanyaan. Ini yang agak lebih ringan nih. 2 master hobinya apa? Tuh. Ngopi. Hobi. Iya, ngopi sama main board game. Sampai sekarang kadang kalau ketemu teman di tempat coffee shop bawa game, kita main board game. Jadi board game itu bisa ngilangin stres gitu ya. Sampai satu lagi aku suka journaling. Ya. Kayak gini aku suka journaling kayak gini. Aku punya jurnal kayak gini ya. Ini contoh journaling. Aku suka journaling. Tuh. Ya.
Dan masih gaya old school, man. Masih pakai buku ya, bukan pakai blog. Pakai buku. Sampai sekarang aku langganan koran cetak. Kenapa? Karena feel-nya beda. Ya memang kalau kita buka berita di internet emang cepet sih, tapi baca koran cetak tuh feel-nya beda. Beda banget. Betul. Beda banget. Betul. Ya, setuju. Ya. Kalau gue ya standar lah, olahraga, ya baca, nonton, ya pokoknya relax lah. Yang relax tuh masih masuk dalam hobi-hobi. Gitu ya. Nggak perlu terlalu yang nggak perlu terlalu yang aneh-aneh hobi gitu ya kan. Gitu. Benar. Kadang-kadang bapak-bapak kalau ketemu masalahnya pekerjaan soalnya yang diomongin. Nah, iya benar. Gitu. Oke, kita lagi pertanyaan. Lo ada pertanyaan nggak buat gue? Silakan. Gimana tips biar awet muda buat para master? Nah, lo ini dari Kanat nih. Nah. Semua orang punya stres, tapi yang penting gimana kita manage-nya. Jadi tentukan Anda mau manage stresnya gimana, cara bisa olahraga, apakah dengan olahraga, apakah dengan main, apakah cuma kalau misalnya manage stresnya dengan barang yang ada harganya, ya itu memang mesti di manage dengan baik gitu ya, kayak gitu. Betul. Sekarang nih lagi musim kan, orang stres kemudian dia liburan pakai utang, habis liburan pakai utang balik dia stres lagi mesti bayar utang, ini nggak kelar-kelar tuh. Iya nggak kelar-kelar. Ya, jadi kalau Indonesia adalah salah satu negara yang yang tanggal merahnya banyak banget, yang liburnya tuh banyak banget. Indonesia tuh liburnya banyak banget, tapi unionnya itu nuntutnya gede banget. Ya, setuju. Aduh. Oke, teman-teman, wah ini udah jam 8 bro, nih gue takut ininya mati tiba-tiba. Siap. Last word pesan dan kesan. Ini kayaknya mungkin kita akan bikin lagi ya, someday kita akan bikin lagi buat teman-teman yang nggak ikutan. Dan ini akan ada videonya, gue simpen di Instagram gue. Nanti gue akan copy juga, nanti gue kirim ke lo juga, bro, ya. Nanti gue kirim ke lo, jadi lo bisa posting juga di tempat lo. Oke. Penutupnya adalah uang penting banget. Tapi yang paling penting adalah tidak semua hal itu bisa diukur dengan uang. Ada hal-hal yang kita tidak bisa ukur dengan uang, seperti bagaimana kredibilitas kita di mata orang lain, itu nggak bisa diukur pakai uang gitu ya. Itulah kenapa apapun profesi Anda, tidak atau jangan melulu melihat kesuksesan profesi seseorang dari uangnya. Jangan ukur kesuksesan dari uang, tapi lihat bagaimana pencapaiannya, dan jangan bandingkan pencapaian Anda dengan pencapaian tetangga sebelah, tapi bandingkan pencapaian Anda tahun ini dengan tahun lalu dengan tahun lalunya lagi. Itu caranya. Ya, betul. Setuju. Dari gua penutup adalah sekali lagi selalu konsisten, fokus, think big, jangan juga ngomongin masalah duit melulu, tapi lo mesti punya value. Apa sih lo lahir dunia ini untuk apa sih? Ya kan, apa yang mau lo berikan ke orang lain, and then lo pengen orang tuh ngomong tentang lo tuh sebagai apa? Apa yang orang ingat dari lo, gitu ya. Karena at the end of the day, selalu yang kita tanamkan, segala macam niat baik, segala macam usaha baik yang kita tanam ke orang, itu akan balik ke diri kita kok, ya kan? Dan persahabatan, pertemanan kayak gua sama Safir ini kita langgeng dari zaman dahulu sampai sekarang, 20 years, benar. Ini paling penting. Benar, ya kan? Ini paling penting ya. Jangan sampai Anda musuhan sama orang karena bisnis ya. Junjung tinggi etika, jadi orang yang lurus, terutama dalam profesi apapun Anda, jadi orang yang lurus. Itu aja. Oke, thank you very much bro, keren banget ya. Nanti kapan-kapan kita bikin lagi buat teman-teman. Ini akan di-save di Instagram gue. Nanti gue akan copyin, nanti akan gue kirim ke Safir akan save juga di Instagramnya dia. Oke? Siap. Thank you bro. Thank you. Terima kasih. Sukses terus. Stay safe ya, yang sehat. Jaga jarak, ya pakai masker jangan lupa. Oke. Thank you. Thank you ya semua yang udah nonton. Thank you. Bye-bye.